Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Syafrianita. Perkenalkan Bu, nama saya Deddy Saputra, NPM 211230099 dari kelas 21B. Baik Bu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jawaban asesmen akhir semester kepabeanan dan ekspor-impor. Pertama adalah mengenai lartas. Jelaskan pertimbangan diterapkannya mekanisme lartas. Lartas, larangan atau pembatasan adalah mekanisme kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk mengatur arus masuk barang impor tertentu yang dianggap perlu dikendalikan. Kebijakan ini tidak semata-mata untuk menutup pasar, tetapi memiliki tujuan pengendalian strategis berdasarkan pertimbangan berikut di bawah ini. Nah, dasar hukumnya diatur melalui peraturan perundang-undangan dan regulasi teknis lintas kementerian atau lembaga, misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, BPOM, dan sebagainya. Nah, tujuan pengendaliannya itu yang pertama adalah perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, dan lingkungan hidup. Barang tertentu dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan manusia, flora, fauna, serta mengancam keberlanjutan jika tidak dikendalikan. Kedua adalah perlindungan keamanan nasional dan ketertiban umum. Barang-barang tertentu seperti bahan peledak, senjata api dilarang atau dibatasi demi keamanan nasional. Yang ketiga, perlindungan industri dalam negeri, tentu saja untuk mencegah kerugian pada perekonomian lokal akibat banjir barang impor yang murah. Yang keempat adalah pemenuhan standar mutu nasional atau SNI dan kepatuhan teknis. Karena barang impor harus sesuai spesifikasi teknis, label, dan standar nasional agar kualitas barang di pasar domestik juga tetap terjaga. Kelima adalah komitmen pada perjanjian internasional. Karena beberapa barang atau larangan mengacu pada perjanjian internasional seperti CITES untuk perdagangan flora, fauna yang dilindungi. Contoh penerapan atasnya, salah satunya adalah membatasi impor limbah non-B3 atau bahan siswa untuk bahan baku industri seperti skrap besi baja, skrap plastik, atau skrap kertas. Dasar hukumnya apa? Adalah peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 40 tahun 2022. Nah, dalam lampiran peraturan ini, skrap logam dan limbah B3 tertentu tidak boleh diimpor bebas, melainkan harus sesuai kuota, persyaratan teknis, dan izin dari KLHK. Nah, inilah beberapa alasannya kenapa impor limbah non B3 atau bahan siswa untuk bahan baku industri ini dibatasi. Yang pertama adalah untuk mencegah masuknya limbah berbahaya terselubung. Karena salah satu risiko terbesar impor limbah non B3 itu adalah kontaminasi. Yang kedua, melindungi lingkungan hidup. Seperti pengolahan skrap, logam, plastik, atau kertas harus memenuhi standar pengelolaan limbah. Karena kalau tanpa pengawasan, proses daur ulang bisa menimbulkan polusi udara, air, maupun tanah. Yang ketiga adalah melindungi ketersediaan bahan baku domestik. Sebenarnya Indonesia punya potensi skrap dalam negeri yang besar ya, seperti hasil industri rongsokan, kendaraan, dan sampah perkotaan. Nah, jika diimpor skrap secara bebas, harga skrap lokal tentu akan turun. Keempat adalah memenuhi standar internasional dan komitmen perdagangan. Indonesia terikat dengan aturan Basel Convention atau Konvensi Basel yang mengatur lalu lintas batas limbah. Kelima adalah menjamin kualitas bahan baku industri. Nah, industri daur ulang, peleburan besi, peleburan plastik maupun pabrik kertas membutuhkan skrap dengan kualitas tertentu. Nah, tanpa pembatasan, skrap impor yang kualitasnya rendah atau terkontaminasi bisa menurunkan mutu produk akhir. Yang kedua adalah mengenai single submission. Nah, apa makna dari single submission? Single submission adalah sistem layanan perizinan atau kepabeanan terpadu yang memungkinkan pelaku usaha atau pengguna jasa mengajukan, memproses, mendapatkan beberapa dokumen atau perizinan administrasi ekspor impor melalui satu pintu digital. Jadi, satu kali input data dan terintegrasi lintas instansi. Maknanya apa? Yang pertama, tentu saja importir atau pelaku eksportir tidak perlu mengajukan izin berulang-ulang ke berbagai kementerian atau lembaga secara terpisah. Yang kedua, data yang diajukan cukup hanya sekali, once only principle. Kemudian dibagikan ke instansi terkait, misalnya bea cukai, karantina, perdagangan,
BPOM, dan lain-lainnya. Yang ketiga, tentu saja proses yang lebih cepat, transparan, dan terpantau secara online atau daring yang meminimalkan birokrasi yang berbelit. Nah, salah satu contoh aplikasi single submission adalah Innathread. Bisa diakses di innathread.kemendak.go.id. Innathread ini merupakan sistem layanan perizinan ekspor impor di bawah Kementerian Perdagangan. Fungsinya memfasilitasi permohonan PI atau persetujuan impor, surat keterangan asal SKA, dan dokumen perizinan lain secara online. Contoh, importir barang yang termasuk atas mengajukan PI atau persetujuan impor melalui Innathread. Maka data di Innathread secara otomatis akan terhubung dengan bea cukai melalui INSW atau Indonesia National Single Window. Nah, ini adalah screenshot website dari Innathread. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf Bu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.